karena itu Nabi pernah mengatakan ana ibnu dabihain, aku anak dua orang yang pernah mau disembelih, yaitu Nabi Ismail dan ayah beliau Abdullah. Semua tegang pada saat itu, lebih-lebih keluarga langsungnya Abdul Muthalib, para kakak beradiknya beliau, lebih-lebih lagi keluarga perempuan, keluarga ibunya Sayyid Abdullah, keluarga mertua. Ini cucu laki-laki meskipun dari anak perempuan, mereka merasa sayang, bagaimanapun cucu dan paling ganteng. Sayyid Abdullah ini paling ganteng. Akhirnya bingung, Abdul Muthalib banyak tekanan. Udah enggak apa-apa, wong itu nadarnya kan enggak udah ditebus aja, tebus ini tebus itu macam-macam. Belum mantap Abdul Muthalib. Ada yang menyarankan coba Abdul Muthalib, Anda datang ke desa sebelah, ini ada orang tua, ada sesepuh yang mungkin bisa memberikan masukan. Ada sesepuh dukun pada saat itu. Beliau datang ke sana, sesepuh ini tanya sama para jinnya, bahasa kita mungkin khodam lah atau apa ya. Dia tanya, keterangan dari para jinnya ini mengatakan, coba gini aja, Abdul Muthalib disuruh mengundi pakai panah antara unta sama putranya. Kalau undian ini jatuh ke putranya Abdullah, nah sebagai tebusan Abdul Muthalib harus menyedekahkan 10 ekor unta. Diundi lagi, kalau yang keluar namanya Abdullah, tebus lagi 10. Nah itu dilakukan sampai 10 kali undian, yang keluar namanya Abdullah terus, sehingga unta yang disiapkan untuk nebus ini sudah 100 ekor. Jenengan bayangkan, Anda bayangkan 100 ekor unta itu berapa uang? Kalau yang seekor umpamanya harganya sekarang, kalau umpama unta yang humuri na'am, unta yang paling bagus itu katakan 100 juta lah. Kalau 100 juta kali 100 berapa itu? 10 miliar. Nah setelah yang ke-100, yang ke-10 undian, baru keluar nama unta. Berarti Abdullah selamat. Itu melakukan undian itu beliau di depan Ka'bah disaksikan oleh semua sesepuh Quraisy plus keluarga, dan semua tegang, semua berharap, semua berdoa mudah-mudahan Abdullah tidak jadi dikorbankan. Tapi ternyata sampai 100 ekor unta. Nah setelah 100 ekor unta diundi baru keluar nama Abdullah. Nah dasar Sayyid Abdul Muthalib ini orang yang hatinya itu teguh. Semua kaum Quraisy sudah menyatakan alhamdulillah, wahai Abdul Muthalib, wahai Sayyidul Ummah, wahai Sayyidah Quraisy, alhamdulillah putramu selamat. Abdul Muthalib tidak. Barangkali ini cuma kebetulan. Niki putra saya sudah kalah 10 kali. Kok yang ke-11 kali baru keluar nama putra saya? Enggak adil. Saya akan uji 3 kali. Kalau 3 kali putra saya menang, berarti Allah menghendaki. Ya tegang semua itu. Bayangkan kalau ternyata diundi kalah lagi bagaimana? Ternyata sampai 3 kali undian, yang keluar yang kalah si untanya. Jadi akhirnya Abdul Muthalib mengorbankan 100 ekor unta untuk menebus putranya Sayyid Abdullah. Sehingga Nabi mengatakan ana ibnu dabihain,
Nah ini jadi kalau paling-paling sampeyan harganya 2 ekor kambing itu murah ya, dibanding 100 ekor onta. Akikah kan paling 2 ekor kambing untuk laki, yang perempuan cuma 1 ekor kambing, jadi murah sekali lah itu. Ini Syed Abdullah 100 ekor onta. Nah kemudian singkat cerita, kembalilah keluarga ini utuh dengan sangat bahagia. Ketika Syed Abdullah beranjak dewasa, mulai usia 20-an, Syed Abdullah ini ibarat Yusuf di zamannya, ibarat Nabiullah Yusuf di zamannya. Gantengnya luar biasa, bagusnya luar biasa, sangat sempurna sebagai seorang lelaki Quraisy, pemuda Quraisy, mempunyai tampang muka yang istimewa, yang sempurna. Kalau bahasa Pekalongan itu rai koyo gawe dhewe, saking sempurna nih. Mempunyai nasab yang paling mulia. Nabi itu pernah mengatakan, saya itu manusia yang sempurna. Nabi pernah mengatakan dipilih dari nasab yang mulia. Innallah taro min bani Adam Bani Ismail, wahtara min Bani Ismail Bani Kinanah, wahtara min Bani Kinanah Bani Abdu Manaf, wahtara min Bani Abdu Manaf Bani Hashim, wahtaroni min Bani Hashim. Nah ini au kama qala Rasulullah SAW. Kalau tidak salah seperti itu hadisnya kurang lebih. Artinya Allah memilih dari keturunan Bani Adam, Bani Ibrahim, Bani Ismail, dari Bani Ibrahim, Bani Ismail, Bani Ismail, Bani Kinanah dipilih lagi Bani Abdu Manaf, Bani Abdu Manaf, Bani Hashim, beliau lahir dari Bani Hashim, dipilih dari pilihan. Nah, Sayyid Abdullah keutamaan nasabnya diakui oleh saudara-saudara serumpunnya, sesama orang-orang Quraisy, mengakui kalau nasab keturunan Bani Hashim nasab yang mulia. Bani Hashim, Sayyid Abdul Muthalib, kemudian Sayyid Hashim, salah satu keturunan Quraisy yang paling kenceng memegang teguh wasiat kakek moyangnya. Kakek moyangnya Sayyid Ka'ab bin Lu'ay itu memberikan wasiat kepada anak dan cucunya, jangan sampai melakukan perzinaan. Jangan sampai melakukan perzinaan. Itu wasiat Sayyid Ka'ab bin Lu'ay bin Lu'ay bin Fihir. Itu wasiat seperti itu. Lah ini dikenal oleh orang-orang Quraisy. Dari kakek moyangnya Sayyid Hashim inilah yang bisa menjaga itu. Sebab mereka meyakini, Sayyid Ka'ab bin Lu'ay ini meyakini, kelak dari anak cucuku akan lahir Nabi akhir zaman. Maka jangan sampai dikotori oleh perzinaan. Nah, sehingga ketika Sayyid Abdul Muthalib mau mencarikan menantu perempuan untuk anaknya, Sayyid Abdul Muthalib survei se-Quraisy. Dia survei tidak sembarangan. Dia survei cari wanita tentu dari kalangan Quraisy sendiri yang jelas nasabnya, jelas kemuliaannya dan tidak ada campuran darah zina. Sama sekali tidak ada campuran darah zina. Sebab Sayyid Abdul Muthalib juga yakin dari anak cucunya nanti kelak akan lahir Nabi akhir zaman. Ya ini penting sekali. Ini sebagai gambaran Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa sejak bayi dipelihara, diopeni oleh Asiyah. Asiyah ini istrinya Fir'aun. Tapi wanita yang solihah. Nabi Musa menjadi anak angkatnya Fir'aun,
diopeni, dipelihara oleh Fir'aun, ya, yang kejahatannya diabadikan oleh Al-Quran, tapi mempunyai istri yang solehah, yaitu Sayyidah Asia. Besar beliau menjadi nabi dan rasul. Nah, yang kedua, Nabi Nuh. Nabi Nuh ini nabi ulul azmi, nabi rasul ulul azmi, mempunyai beberapa istri. Salah satu istrinya tidak solehah. Yang tidak solehah ini mempunyai anak namanya Kan'an. Bapaknya nabi, ibunya bukan wanita solehah, jadilah Kan'an. Tapi Musa diopeni, dipelihara oleh Asia, Sayyidah Asia, wanita yang solehah, meskipun suaminya atau bapak angkatnya Nabi Musa itu, yaitu Fir'aun saat itu, manusia yang sangat durhaka, sangat sombong sampai ngaku Tuhan, menjadi orang yang soleh, bahkan Nabi dan Rasul. Ini salah satu petunjuk buat kita betapa pentingnya peran wanita. Sehingga saat itu Sayyid Abdul Muthalib betul-betul selektif mencari calon menantu. Maka ketemu di marga Zuhroh. Ada marga namanya Zuhroh, ada seorang yang soleh namanya Wahab atau Abdul Wahab, mempunyai putra namanya Aminah, putri namanya Aminah. Ya, Sayyid Abdul Muthalib kemudian ke sana. Sepupunya Aminah, ya, Wahab punya adik namanya Wuhaib. Wuhaib punya putri. Sayyid Abdul Muthalib tertarik. Akhirnya apa? Di samping lamar ke putranya, beliau juga melamar untuk dirinya sendiri. Ini, jadi ayah sama anak ini bareng-bareng ini. Sayyid Abdul Muthalib melamar anaknya Wuhaib. Sayyid Abdullah dilamarkan putrinya Wahab. Fa Aminah binti Wahab, binti Wahabin, ya sama-sama dari marga Quraisy. Sehingga ketika pernikahan walimah dirayakan bersama. Coba Anda bayangkan, sebuah acara pernikahan ayah dan anak bareng-bareng. Nah, ada beberapa catatan. Ada seorang dukun wanita, orang pintar paranormal, perempuan, cantik. Kalau nggak salah namanya Laila, cantik luar biasa. Ini mendengar Abdullah mau nikah. Laila ini sudah tahu dengan keilmuannya dia, kalau Abdullah ini kelak bapaknya Nabi akhir zaman. Karena Abdullah ini mempunyai sinar mencorong yang terlihat di mukanya. Maka Laila datang kepada Abdullah. Padahal Abdullah sedang siap-siap mau berangkat walimah. Mau berangkat walimah ke mempelai putri. Wahai Abdullah, mau enggak engkau? Kamu mau kemana? Ditanya. Ini pertanyaan bodoh sebenarnya. Jelas walimah mau berangkat, mau kemana? Mau enggak kamu jadi suamiku? Saya lamar, kata Laila. Kamu saya lamar 100 ekor onta. Bayangkan, Pak, dilamar wong wadok 100 ekor onta, 10 miliar. Ada enggak kira-kira? Kalau di zaman sekarang, laki-laki dipinang 10 miliar. Nah, Abdullah tidak mau. Tidak lama kemudian ada seorang pakar ahlul kitab, perempuan Yahudi. Anda lihat kalau orang Yahudi itu, orang Israel asli, orang Yahudi asli, ya rata-rata cantik. Sampai nanti suatu saat Nabi Muhammad SAW mempunyai istri, salah satu istrinya dari Yahudi Khaybar yang bernama Sayyidah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Dewi Aisyah sempat cemburu.
Sayyidah Aisyah sempat cemburu karena Sayyidah Sofiyah ini cantik luar biasa, wajahnya ke Arab-Araban tapi tidak totok Arabnya. Terus rambutnya ini setengah merah bergelombang, matanya setengah biru. Kalau kelopak mata jelas, di sana nggak ada mata sipit, ya pasti matanya mentong. Saking cakepnya, saking cantiknya sampai Sayyidah Aisyah itu sempat cemburu. Nah ini ada perempuan santriwati kalau sekarang, hafidhah, ahli Taurat, ahli Injil, ya datang lagi sama Nabi, sampai mengatakan, sudahlah wahai Muhammad, wahai Abdullah, saya nggak usah engkau nikahi, saya minta 1 malam saja. Saya minta 1 malam, saya bayar 100 ekor unta. Lu bayangkan. Jadi yang goda Sayyid Abdullah ini bukan sembarangan, bukan wanita pinggir jalan. Ini mungkin bedanya Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib dengan Abdullah tetangga Anda. Abdullah bin Abdul Muthalib luar biasa ya. Tak bergeming beliau. Hingga sampai akhirnya Sayyid Abdullah menolak dengan keras, sampai mengatakan yang halal saja harus dikerjakan dengan baik, dipilih dengan baik, apalagi yang haram sedikit pun tidak terfikirkan olehku. Dan aku tiada lain pagi ini menikah, yang pertama niat saya sam'an wa ta'atan, karena ikut, karena taat perintah ayah saya Sayyid Abdul Muthalib. Nah itulah sampai akhirnya nanti singkat cerita beliau kemudian walimah menikah dengan Sayyidah Aminah. Apa peristiwa yang terjadi nanti ketika dalam pernikahan itu sampai nanti kemudian melahirkan Nabi Muhammad SAW, insya Allah nanti akan kita sambung pada episode berikutnya. Ikuti terus ngarah atau ngaji sejarah yang kita masih bahas tentang Sirah Nabawiyah, tetap di channel yang sama Al-Baqiyah TV. Semoga kita dengan ngaji ini mengantarkan kita untuk semakin mengenal lebih dekat dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian dari saya, mohon maaf atas segalanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.